Cerita dimulai dengan memperlihatkan satu keluarga ialah Edmund, Peter, Susan, Lucy, dan ibunya sedang panik karena lingkungan di rumahnya menjadi medan perang. Tapi mereka pun berhasil selamat dengan memasuki sebuah bunker yang dimana karena hal itu keesokan harinya ibunya mengungsikan mereka ke tempat kenalannya agar menjauh dari medan perang. Sesampainya di sebuah tempat bernama Kumholt, mereka dijemput oleh pembantu dari Profesor Kirk bernama Miss McReady menggunakan kereta kuda. Selama mengungsi di sini, Miss McReady memberitahu mereka untuk jangan menyentuh benda apapun dan yang terpenting jangan sampai mengganggu Profesor. Lalu pada saat malam, Lucy yang gelisah karena kangen ibu dan rumahnya, akhirnya kedua kakaknya menenangkan Lucy karena besok Peter dan Susan akan mengajaknya bermain. Tapi sayangnya rencana itu gagal karena di luar sedang hujan dan merasa bosan kalau hanya tebak-tebakan saja yang bisa dimainkan. Akhirnya Lucy mengajak mereka semua untuk bermain petak umpet. 1, 2, 7, 8, 9. Karena kehabisan tempat untuk bersembunyi, Lucy akhirnya memasuki sebuah kamar di mana di sana ada lemari yang cukup besar dan merasa kalau bersembunyi di dalamnya sangat aman. Lucy pun langsung memasukinya. Ya, Lucy pun merasa excited karena tiba-tiba berada di tempat yang dipenuhi oleh salju, namun dia pun kaget kalau di sana ternyata Lucy tidak sendiri. Makhluk ini bernama Mr. Tumnus. Dia adalah spesies faun yang memiliki tubuh manusia berkaki kambing dan dia juga meminta maaf kalau dia tidak bermaksud untuk menakuti Lucy. Dan Lucy juga memperkenalkan diri kalau dia adalah manusia, di mana hal itu membuat Mr. Tumnus mengajak Lucy ke rumahnya untuk memakan kue sambil minum teh bersama. In 100 years. What? And you know, we never got tired. Now. Dia juga menunjukkan kemampuan bermusiknya yang seketika Lucy mendengar itu pun langsung berhalusinasi dan mengantuk. Setelah tersadar di malam hari, Lucy yang ingin segera pulang pun diberitahu kalau semua itu sudah terlambat, di mana sambil menangis Mr. Tumnus mengatakan kalau dia adalah faun yang jahat. It's not something I have done. Namun Lucy membantahnya dan merasa kalau Mr. Tumnus adalah faun yang sangat baik. Akhirnya dia pun jujur kalau saat ini dia telah menculik Lucy karena diberitakan langsung oleh penyihir putih jika menemukan manusia maka harus segera diserahkan kepadanya. Dan karena ulah penyihir itu juga, keadaan di Narnia sekarang menjadi bersalju selama ratusan tahun. Mr. Tumnus, you wouldn't. Tapi karena memiliki hati yang baik, akhirnya Mr. Tumnus membawa kabur Lucy ke tempat di mana mereka bertemu agar hal buruk tidak menimpa pada Lucy. Will you be alright? Sorry. Namun saat kembali, Lucy masih berada di situasi Peter yang sedang menghitung dan seakan-akan waktu tidak berjalan. Akhirnya dia memberitahu kepada semua kakaknya kalau dirinya telah hilang selama beberapa jam. That was why he was seeking you. Does this mean I win? Karena merasa aneh, akhirnya mereka memeriksa lemari yang dikatakan Lucy. Namun karena tidak ditemukan apa-apa, akhirnya Lucy diceramahi untuk berhenti berimajinasi dan Edmund yang mengolok-oloknya pun langsung dimarahi oleh Peter. You think you're dumb, but you're not! Well, that was nicely handled. That's enough. Lalu di malam hari, Lucy yang tidak bisa tidur pun kembali untuk masuk ke dalam lemari. Tapi bertepatan dengan Edmund yang habis pipis dan melihat kalau Lucy sedang berjalan sendiri, dia pun langsung mengikutinya. Lucy, Lucy.
Lucy? Lucy? Lucy! Ya, dia pun merasa kaget dan heran kalau yang dikatakan Lucy selama ini adalah benar dan Edmund yang sedang mencari Lucy pun tiba-tiba hampir terserempet oleh kereta rusa. Ternyata kereta itu milik penyihir putih dan tahu kalau Edmund adalah seorang manusia, dia pun langsung mencari info bagaimana dia bisa masuk ke wilayah kekuasaannya. Dengan polosnya Edmund malah memberitahu kalau dia adalah 4 bersaudara dan di sini dia sedang mengikuti adiknya yang katanya sedang bertemu Mr. Tumnus. Penyihir yang mendengar itu pun langsung mengajak Edmund ke atas keretanya untuk memberikan air hangat serta makanan. How did you do that? I can make. You are. Dia juga memberitahu lokasi rumahnya berada di antara 2 gunung itu dan karena tidak memiliki seorang anak, penyihir putih akan mengangkatnya dan menjadikan Edmund untuk menjadi Raja Narnia, namun semua keluarganya harus ikut untuk menemuinya. Setelah pergi, tiba-tiba Lucy menemukan keberadaan Edmund dan memberitahunya kalau dia baru saja menemui Mr. Tumnus untuk memastikan dia aman dari penyihir putih, orang yang mengaku kalau dia sebagai Ratu Narnia. Namun karena Edmund yang baru saja bertemu dengannya dan tidak ingin menceritakan pada Lucy, akhirnya mereka pun kembali. This way. Lalu dengan suara berisiknya Lucy membangunkan Peter dan Susan untuk memberitahu kalau dia bersama Edmund sudah pergi ke dunia Narnia. Namun saat ditanya oleh Peter, Edmund malah berbohong kalau dia hanya pura-pura percaya padanya yang membuat Lucy pun sedih dan sakit hati. But first of all, I think this one is in need of a little hot chocolate. Akhirnya mereka menceritakan pada profesor yang membuatnya pun tertarik tentang cerita pintu di lemari kamar itu. Lalu profesor menyuruh Peter dan Susan untuk mempercayai perkataan Lucy karena hal itu bisa saja benar. This would be the first time. Keesokan harinya saat mereka sedang bermain baseball dan tidak sengaja memecahkan kaca karena takut akan dimarahi oleh pembantu profesor, akhirnya mereka pun lari untuk bersembunyi. Come on! You've got... Ya, Peter dan Susan pun terkejut yang akhirnya mereka pun minta maaf pada Lucy. Namun karena Lucy yang sangat baik hati, dia pun memaafkan mereka terutama untuk Edmund. Lalu Lucy pun mengajak mereka untuk menemui Mr. Tumnus. Melihat kalau pintu rumahnya sudah dibobol, akhirnya mereka pun masuk ke dalam dan menemukan sebuah surat dari Ratu Narnia yang mengatakan kalau Mr. Tumnus sudah berkhianat dan dinyatakan bersalah karena dia sudah bergaul dengan manusia. Long live the Queen. Call the police. These are the. Lalu mereka pun keluar karena mendengar suara burung dan... Here, boy. I ain't gonna smell it. Betapa kagetnya kalau berang-berang ini bisa berbicara, dia pun memberikan sabut tangan milik Lucy yang diberikan pada Mr. Tumnus dan mereka semua disuruh ikut bersamanya agar bisa mengobrol di tempat yang lebih aman. We don't want to be caught out here after nightfall. Beaver, is that you? Excuse me, miss. Mr. Beaver. Sesampainya di rumah berang-berang, mereka semua diberitahu kalau tidak ada cara untuk menyelamatkan Mr. Tumnus. Namun Aslan, sang pahlawan tua yang kini sudah kembali, dia sedang menunggu keempat saudara ini di meja batu. Who's Aslan? We haven't exactly been here very long. Dan ada ramalan yang mengatakan jika manusia menduduki tahta di Narnia maka kejahatan akan berakhir. Dan itulah alasan mengapa penyihir putih ingin menangkap mereka agar dia dapat menghentikan ramalan tersebut. Tapi tiba-tiba Edmund pun menghilang. Hurry!
Setelah diikuti jejaknya, ternyata Edmund masuk ke istana penyihir putih dan berang-berang pun menghentikan mereka karena jika mereka masuk ke sana sama saja dengan setor nyawa, maka berang-berang mengajak mereka semua untuk pergi menemui Aslan karena hanya dia yang dapat menyelamatkan Edmund. Only Aslan can help your brother now. Saat bertemu penyihir putih, dia dibentak karena malah datang sendirian. Tapi karena ketakutan, Edmund pun langsung memberitahu kalau para saudaranya sedang berada di rumah berang-berang dekat sungai yang membuat penyihir putih pun langsung mengerahkan para serigalanya ke sana. Hurry, mother! They're after us! Mereka berhasil kabur lewat ruangan rahasia dan di saat di luar sambil melihat para patung, tiba-tiba seekor rubah datang dan memberitahu kalau patung itu akibat dari melawan sang penyihir. Namun karena para serigala mendekat, akhirnya rubah itu berpura-pura dan menunjukkan arah yang palsu kepada mereka agar Peter dan kawan-kawan terselamatkan. Sedangkan di dalam kastil, Edmund ditahan bersama Mr. Tumnus. Namun karena penyihir putih kembali dan mengancam Edmund, akhirnya dia memberitahu kalau para saudaranya sedang mencari Aslan. Lalu agar memberikan contoh pada Edmund kalau berani membohonginya, Mr. Tumnus pun dijadikan batu. Kembali pada Peter dan kawan-kawan, terlihat mereka sedang berlari dikejar oleh kereta rusa dan akhirnya... I hope you've all been good. Come here, because there's someone here to see ya. Mereka pun bertemu dengan Santa Claus dari dunia Narnia dan mereka diberi hadiah di mana Lucy mendapatkan jus bunga api yang satu tetesnya dapat menyembuhkan semua penyakit, lalu Susan yang mendapatkan busur panah, dan Peter yang mendapatkan pedang beserta tameng karena dia mempunyai firasat kalau senjata itu akan segera mereka gunakan. Dan sesampainya di tebing melihat kalau sungai yang akan mereka lewati sedang mencair ditambah para serigala sudah semakin mendekat, mereka pun akhirnya buru-buru menyeberangi sungai itu. Namun... Someone running through it! All my queen wants is for you to take your family. Don't you worry, dear. Ya, mereka pun berhasil selamat dan singkat cerita sampailah kelompok Peter di tempat Aslan. Aslan pun keluar, namun karena melihat hanya ada 3 bersaudara, dia pun menanyakan pada Peter yang akhirnya berang-berang memberitahunya kalau yang satunya sudah ditangkap oleh penyihir putih dan telah berkhianat pada saudara-saudaranya. But that only makes the betrayal all the worse. Saat di atas bukit, Aslan memberitahunya kalau kastil di sana akan menjadi tempat Peter dan saudaranya menduduki tahta dan dia juga berjanji akan menyelamatkan Edmund, namun Peter harus mempertimbangkan dengan permintaan Aslan agar dia mau menjadi raja. I too want my family safe. Lalu di sisi lain, Susan dan Lucy yang sedang berada di tepi sungai, tiba-tiba mereka pun dikepung oleh serigala dan Peter bersama Aslan yang mendengar bantuan dari Susan, mereka pun dengan segera datang dan membantunya. You may think you're a king. After him. Aslan menyuruh pasukannya untuk mengikuti serigala itu karena dia yakin dapat membawanya ke tempat Edmund berada. Dan benar saja Edmund sudah hilang dari tempat perkemahannya. We have work to do.
Lalu keesokan harinya saat melihat Edmund sudah kembali dan seperti sedang diceramahi, Lucy dengan spontan memanggilnya yang membuat Edmund pun menghampiri mereka dan Aslan memberitahu agar tidak usah membahas masa lalu lagi. And Edmund? Lalu saat membahas tentang perjalanan mereka untuk pulang, Lucy tidak setuju dengan hal itu. Ditambah Edmund pun sudah sangat menyesal karena sudah membantu penyihir putih dan tidak bisa meninggalkan Aslan bersama pasukannya begitu saja. Akhirnya mereka memutuskan untuk berlatih dan tinggal di sini. Namun tiba-tiba berang-berang datang dan memberitahu kabar kalau penyihir putih sedang berada di sini. Kedatangannya kemari untuk mengambil kembali apa yang sudah menjadi haknya ialah seorang pengkhianat untuk dikorbankan di meja batu, dan jika Aslan menolaknya maka seluruh Narnia akan dibinasakan. You dare not refuse me. Tapi karena tidak ingin terjadi peperangan yang sia-sia, Aslan pun mengajaknya untuk berbicara empat mata. Setelah menunggu selama berjam-jam, akhirnya mereka berdua keluar dan Aslan mengumumkan kalau tuntutan penyihir putih atas nyawa Edmund sudah dibatalkan. Lalu saat malam hari, Lucy yang tidak sengaja melihat bayangan Aslan lewat di depan kemahnya, dia pun langsung membangunkan Susan untuk mengikutinya. Tapi karena ketahuan oleh Aslan, mereka pun disuruh keluar dan diperbolehkan untuk menemaninya sebentar. Sesampainya di tepi bukit, Aslan menyuruh mereka untuk meninggalkannya karena dia harus melakukan hal ini sendiri. Namun Susan dan Lucy yang penasaran, mereka pun terus mengikuti Aslan secara diam-diam dan... Ya, ternyata Aslan menemui penyihir putih di meja batu untuk mengorbankan dirinya agar dia tidak menyentuh Edmund dan membakar Narnia. Namun penyihir putih yang jahat, dia pun membohongi Aslan karena setelah ini pasukannya akan menyerang Peter dan kawan-kawan. Setelah itu roh pohon memberitahu kabar buruk pada Peter dan akhirnya mau tidak mau Peter pun harus memimpin para pasukan Narnia untuk berperang. Sedangkan di meja batu, Susan yang mengajak Lucy untuk segera pergi dan mengikhlaskan kepergian Aslan tiba-tiba... Ya, Aslan pun kembali hidup dan memberitahu pada Susan dan Lucy karena pengorbanannya yang sungguh-sungguh namun dikhianati oleh yang mengorbankannya, maka meja batu akan pecah dan kematian itu juga akan ikut hilang. And even death itself would turn back. Namun tanpa membuang waktu, Aslan pun menyuruh mereka berdua untuk naik karena dia akan memanggil para bantuan. Sedangkan di medan pertempuran, pasukan Narnia mengirim burung Phoenix untuk membakar rumput agar memberi batasan pada pasukan musuh. Namun sayangnya hal itu dengan mudahnya dihilangkan oleh penyihir putih. Karena hal itu, Peter menyuruh pasukannya untuk mundur dan memancing mereka agar memasuki kawasan yang sempit dan bebatuan.
Sedangkan di sisi lain, ternyata Aslan sedang menuju ke kastil milik penyihir putih dan sesampainya di sana, Lucy yang sedih melihat Mr. Tumnus menjadi batu pun akhirnya Inside the castle. Peter will need every... kembali ke medan perang. Edmund yang melihat kalau penyihir putih sedang berada di dekatnya dan mengarah menuju Peter, dia pun langsung melihat itu, Peter mengamuk dan langsung melawannya. Melihat Aslan yang masih hidup, penyihir putih pun panik dan dia langsung menyerang Peter. Tapi ya, penyihir putih akhirnya berhasil dikalahkan. Namun keadaan Edmund yang sedang sekarat, akhirnya Lucy mencoba memberikan jus bunga api itu dan lalu setelah semuanya selamat, akhirnya mereka berempat diangkat sebagai Raja dan Ratu Narnia. Tapi Lucy yang melihat Aslan pergi, Mr. Tumnus pun mengatakan kalau Aslan akan kembali saat dunia membutuhkannya. Beberapa puluh tahun pun berlalu dan kini terlihat mereka sudah menjadi dewasa sedang berkuda. Tapi melihat kalau ada lampu yang sepertinya familiar, akhirnya Lucy mencoba menelusuri jalan itu yang dimana ternyata menuju ke dalam lemari dan mereka semua kembali menjadi anak-anak di hari yang sama. You wouldn't believe us if we told you, sir. Try me. Lalu saat malam harinya, Lucy yang ingin kembali ke sana, dia pun diberitahu oleh profesor yang sudah ada di kamar itu kalau dia sudah mencobanya dan tidak berhasil kembali ke sana dan cerita pun tamat. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini, jangan takut untuk mencoba hal baru. Seperti contohnya Lucy yang pertama kali masuk ke dunia Narnia, kadang kita juga ragu saat menghadapi hal baru. Tapi kalau kita berani mencoba, bisa jadi kita menemukan sesuatu yang luar biasa. Maka dari itu, jangan ragu keluar dari zona nyaman. Siapa tahu ada peluang besar yang sedang menunggu. Terima kasih.